Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya memperlihatkan buku pedoman 03, yaitu pedoman lapangan. Nah, di sini saya buka. Nah, logo atasnya adalah statistik dan Rexosec. Nah, ini merupakan buku pedoman pendagang. Kita buka ya, halaman pertama. Ya, masih sama dengan halaman kedua, cuman dia itu tidak ini ya. Itu adapun di sini ada kata pengantar, ini kita bisa lihat di sini, dan yang mana adalah Agustus, ini diput adalah Agustus 2022, dan sekretaris Adjo Wacyono. Nah, ada merupakan daftar isi, ini ya daftar isi untuk buku ini. Nah, kita baca saja yang penting-penting untuk buku ini. Ini merupakan buku pedoman teman-teman yang akan melakukan pelatihan Rexosec. Ini ada pun lampiran-lampirannya ya. Nah, untuk kita lihat, kita buka bab 1. Nah, kita bahas bab 1 ya, yaitu pendahuluan. Untuk latar belakangnya juga ada di sini, saya bacakan ya. Pembangunan pada tahun 2021 dihadapkan tantangan berat dengan adanya pandemi COVID. Ya, dengan adanya pandemi COVID, perekonomian mengalami kontraksi. Pengangguran terbuka, angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Dampak ini masih mungkin terus berlanjut hingga tahun 2022. Walaupun pengangguran kemiskinan tahun 2022 mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2021, namun masih mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya pada COVID-19. Tantangan di tahun 2022 ini bukan hanya tradisi adaptasi pemulihan pandemi, tetapi juga kondisi global dampak ya. Ini ya, teman-teman tidak bisa lihat. Saya bacakan dampak Rusia. Ini dampak di perang Rusia Ukraina terhadap peningkatan harga komoditi dunia. Peningkatan harga atau inflasi tinggi jika disertai dengan peningkatan pendapatan pengeluaran itu rumah tangga desil di bawah atau di atas kenaikan inflasi, maka peluang bisa dampak pada peningkatan kemiskinan. Untuk menghadapi situasi sebagai dampak muncul serangan wabah pandemi, dalam rencana kerja pemerintah 2021-2022 dicetuskan 3 reformasi struktur, yaitu reformasi sistem kesehatan, reformasi sistem kebencanaan, dan reformasi sistem perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh penduduk. Reformasi sistem perlindungan sosial diperlukan sebagai perbaikan mekanisme pelayanan program perlindungan sosial bagi seluruh warga negara berdasarkan ketentraman agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, mudah, akuntabel, dan responsif terhadap kondisi bencana. Terhadap 6 persyaratan dalam sistem perlindungan sosial, persyaratan utama adalah transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi atau Rexosec seluruh penduduk. Nah, ini kita bisa membaca begini ya, seperti teman-teman ini ya. Sebenarnya tujuan untuk Rexosec itu adalah jadi tujuan dari pendataan Rexosec adalah untuk menyediakan sistem dalam berbasis data seluruh penduduk terdiri atas profil kondisi sosial, ekonomi, tingkat kesejahteraan berhubungan dengan data induk kependudukan sesuai dengan kependudukan sosial, terhubung induk kependudukan berbasis dan lainnya di tingkat desa dan kelurahan. Rexosec itu mencakup kondisi ekonomi yang meliputi sebagai berikut: kondisi sosial ekonomi demokratis, kondisi perumahan dan sanitasi air bersih, kepemilikan aset, kondisi kerentaan kelompok penduduk khusus, informasi geografisial, tingkat kesejahteraan, informasi sosial ekonomi lainnya. Nah, adapun landasan hukumnya ini kita bisa lihat ya. Ini adalah landasannya, yaitu saya bacakan ya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1990 tentang Statistik, Peraturan Pemerintah Nomor 51/99 tentang Penyelenggaraan Statistik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 386 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021,
Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota. Itulah beberapa. Ini pun ada cakupan wilayah. Nah, cakupan wilayah ini dilaksanakan 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Ya, di seluruh Indonesia yang melakukan pendataan Resosek. Dan ada pun buku yang semacam ini ya, kita lihat semacam ini. Kalau dia demonstrat yaitu pedoman teknis provinsi. Buku 3, ini yang kita sekarang. Terus di Resoseknya itu ada Reksoses K22 FK1 yaitu ini kita bisa lihat ya, Reksosek 22 FK2 kita bisa lihat, Reksoses K22K, Reksoses XK, ini ada khusus ya, Reksoses K20 PSLS, daftar sumpah ada perubahan SLS. Nah, SLS itu biasanya kalau statistik adalah seperti satuan lingkungan setempat, yaitu biasanya di RT ya. Adapun ada perubahannya terus peta, ini ada peta WS Workerstat, peta untuk penyelenggara wilayah, dan jadwal pelaksanaannya ini direncanakan. Adapun ini ya rencananya yaitu ada pelatihan pendataan yang kita bisa lihat. Nah, ini ada monitoring. Nah, monitoring kualitas datanya itu 19 sampai 25 Oktober. Jadi akhir dari pendataan ini ya sekitar bulan Oktober. Ini juga ada namanya malam Reksosek. Ini malam Reksosek ya. Itu pendataan juga. Sementara pendataan lapangannya itu 15 Oktober 2022. Nah, bab 2 itu manajemen lapangan. Oke, nanti sempat ada waktu kita bahas manajemen lapangan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like dan komen ya. Terima kasih.